Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Putri Ananda Saleha dengan NIM 210411110021. Di sini saya dari Teknik Informatika Universitas Trunajaya Madura. Pada kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi analisis sentimen pada rumah makan bebek Sinjai. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan tujuan dan manfaat saya membuat aplikasi ini, yaitu yang pertama tujuan tujuan saya yaitu untuk menganalisis dampak penerapan metode SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique terhadap akurasi, presisi, dan recall model klasifikasi random forest dalam mengkategorikan sentimen ulasan pelanggan bebek Sinjai. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk membantu pengelola bebek Sinjai mengidentifikasi kritik pelanggan secara lebih akurat, khususnya pada ulasan negatif yang sering terabaikan melalui peningkatan kemampuan deteksi model random forest setelah penerapan SMOTE. Kemudian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu ulasan yang dipakai berasal dari Google Maps. Kemudian yang kedua, ulasan yang digunakan merupakan ulasan rumah makan bebek Sinjai yang terdapat di pusat. Kemudian data yang digunakan sebanyak 1634 dan dibagi menjadi dua sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Sentimen positif sebanyak 1146 dan sentimen negatif sebanyak 486 data. Ulasan yang digunakan adalah ulasan dalam kurun waktu lebih 4 tahun, mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Sebelum saya menjelaskan aplikasi yang saya buat, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang proses proses pembuatan dari awal. Yang pertama, saya melakukan pengumpulan data. Saya melakukan proses pengumpulan data. Yang mana pada proses pengumpulan data ini, saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan scraping data. Pada tahapan scraping data ini, saya mengambil data melalui Selenium pada Python untuk mengambil review pada rumah makan bebek Sinjai yang ada pada Google Maps. Kemudian setelah saya melakukan tahapan scraping data, saya melakukan tahapan labeling, yang mana saya melakukan labeling secara manual bersama teman saya, dan saya membuat dua sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Kemudian setelah saya melakukan labeling, saya melakukan validasi kepada dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian saya memasuki tahapan proses, yang mana pada tahapan proses ini saya melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu pre-processing. Pre-processing adalah pemrosesan teks yang di dalamnya ada beberapa tahapan. Yang pertama ada cleaning. Cleaning merupakan suatu proses untuk menghilangkan tanda baca atau emoticon. Setelah itu ada case folding, yang mana pada case folding ini yaitu mengubah kata menjadi huruf kecil semua. Setelah itu ada tokenizing. Tokenizing yaitu mengubah mengubah kata menjadi bentuk per token. Kemudian setelah itu ada stop word removal, yaitu menghapus kata yang tidak relevan. Setelah itu ada yang terakhir ada steaming. Steaming yaitu mengubah kata ke bentuk kata dasarnya. Setelah proses preprocessing selesai, kemudian uh, masuk ke proses TF-IDF, yang mana yaitu mengubah kata menjadi numerik, pengobatan kata untuk mengubah kata menjadi numerik. Setelah itu ada balancing data. Kenapa saya menggunakan balancing data? Karena pada data yang saya pakai, data ulasan rumah makan bebasnya ini terdapat ketidakseimbangan data, yang mana data positif lebih banyak dibandingkan data negatif. Hal ini menyebabkan model, apabila saya tidak menerapkan balancing data, ini menyebabkan model yang akan saya buat nanti itu akan oversampling atau jomplang. Oleh karena itu saya menggunakan balancing data menggunakan SMOTE. Kemudian setelah itu di sini saya uh, menggunakan algoritma random forest atau pohon keputusan. Setelah itu saya melakukan evaluasi. Sebelumnya di sini saya melakukan 4 split data, yang mana fungsinya yaitu untuk menentukan, untuk melihat akurasi terbaiknya itu pada split data yang keberapa. Saya melakukan split data itu 90 10, kemudian 80 20,
70-30 atau 60-40. Setelah saya melakukan uji coba, ternyata hasil akurasi yang terbaik adalah pada split data 80-20. Di sini terlihat bahwa akurasinya itu sangat bagus, yaitu 82,15% dan F1 skornya 82,15% dan recallnya 82,15%. Kemudian saya akan mencoba prediksi barunya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan kata-kata bebeknya enak. Baik, ini kemudian sudah keluar untuk sentimennya yaitu sentimen positif. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menggunakan sentimen negatif. Hmm, nah, di sini keluar sentimen negatif. Baik, sekian penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.